Halo Sobat Polri, saya Nabil. Bersama saya Rita. Hari ini kami dari siswa di Pengpes Humas gelombang 3 tahun anggaran 2026. Nah Sobat Polri, hari ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa nih, yakni Bapak Kapusdikmin Lemdiklat Polri, Bapak Kombes Pol Ruli Agus Pramono SIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Polri, mohon izin Komandan, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, mungkin Sobat Polri yang ada di rumah pengen mengenal sedikit lebih dalam tentang Komandan. Mohon izin mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait sudah berapa lama menjadi Bapak Kapusdikmin sendiri, ya Mbak ya? Iya. Kemudian sebelum menjadi Kapusdikmin sendiri, udah pernah menjabat di mana aja? Mohon izin Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa ya. Di siang hari ini kita bisa ketemu dengan Mbak yang cantik. Iya. Terima kasih. Terima kasih khususnya di Pusdikmin dalam rangka peningkatan kegiatan khususnya kehumasan. Salam kenal, saya Ruli Agus Pramono, Pusdikmin Lemdiklat Polri. Ya, sebelum menjadi Pusdikmin ini, ya kami kan di sini ada pendidikan awal ya, mulai dari lulusan sekolah. Saya dari Akpol 1994 ya lulusannya, dan berproses setelah Pol penempatan pertama di Sumatera Utara, di sana sekitar 10 tahun ya, terus pindah karena sekolah, penempatan lagi di Maluku Utara, di sana juga berproses sekitar 5 tahun, sekolah lagi. Sekolah lagi, terus penempatan baru lagi di Kalimantan Tengah. Oh berarti sempat di Kalimantan Tengah Pak? Tengah. Sana juga berproses 10 tahun dengan beberapa jabatan ya. Nanti dari sana ditugaskan lagi di Riau. Polda Riau. Lumayan ya Pak. Nah, Polda Riau hampir 2 tahun 7 bulan. Baru kesempatan di sudah menjalani 2 tahun 6 bulan. Berbagai jabatan, baik operasional maupun pembinaan. Itu Mas Mbak pernah jelajah pengalaman tugas di Indonesia. Wah, cukup banyak sekali Mbak ya perjalanan Bapak. Pak izin, Bapak kan cukup lama menjabat sebagai Pusdikmin. Apa tugas dan fungsi utama Pusdikmin dalam mendukung pendidikan Polri, Pak? Terima kasih pemirsa sekalian. Pusdikmin ini agak sedikit unik karena kita ada melaksanakan pendidikan baik yang bersifat pengembangan, dulu namanya jujur, ada juga kerjasama dengan lembaga administrasi negara. Kita juga ada pelatihan yang namanya pelatihan kepemimpinan, mulai dari PKP, PKA, dan PKN 2. Tentunya di Pusdikmin kita memberikan ya pencerahan, pelatihan, pembinaan bersifat fungsi polisi itu ada 2 ya. Ada yang bersifat operasional dan juga bersifat pembinaan. Nah, pembinaan inilah yang sebagai pendukung keberhasilan Polri di lapangan, sehingga mereka harus memahami betul kaitan administrasi, kaitan dengan personil, kaitan dengan logistik, kaitan dengan komunikasi, kehumasan, sampai dengan hal-hal yang bersifat pengawasan dan program dan prokes. Intinya kita mempersiapkan pendidikan Polri itu supaya tidak ada kesalahan. Zero mistake. Sehingga teman-teman nantinya melaksanakan kegiatan di lapangan nanti tidak menjadi hambatan. Pak izin, mengapa kemampuan administrasi penting bagi setiap anggota Polri, Bapak? Terima kasih. Mengapa penting administrasi? Yang pertama, saya melihat hampir semua pendidikan itu administrasi merupakan tulang punggung. Hal dasar sih Pak ya. Hal dasar. Bagi kita saja, manusia itu hidup selalu dengan administrasi. Iya benar Bapak. Lahir ada namanya akte kelahiran. Udah dari lahir ada kan administrasi. Apalagi sekolah, tanda kelulusan, KTP, tanda kependudukan, dan sampai tanda lain.
Artinya apa? Itu dasar. Polisi juga operasional untuk melaksanakan tugas polisi yang mulai dari hak Kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum, semua melekat dalam administrasi. Kaitan dengan personil, bagaimana personil ini mulai dari rekrutan sampai dengan pengakhiran, itu adalah administrasi. Memilih, memutasi, itu adalah administrasi. Iya, benar Pak. Administrasi supaya tidak salah pilih dan sesuai dengan fungsi lapangan. Keuangan, masalah gaji, masalah hal-hal yang menyangkut kesejahteraan. Belum lagi bicara logistik, kaitan dengan perlengkapan. Itu administrasi. Iya, Jadi sangat. mengapa penting? Karena untuk keberhasilan tanpa administrasi yang kuat dan tertib mungkin tidak bisa mencapai keberhasilan itu. Mana? Ya, Luar biasa sekali ya. Jadi sobat Polri yang ada di rumah nih terjawab sudah ya, apa sih penting administrasi Iya, bagi benar. kita? Karena bahkan mulai dari kita hidup aja sudah ada administrasi Mbak ya. Mulai dari kita lahir sudah ada akta gitu ya. Akta. Nah sobat Polri udah terjawab ya. Mohon izin Bapak, jadi kalau untuk sekarang ini kan udah memasuki era modern nih. Nah jadi kalau untuk Pusdikmin sendiri bagaimana sih Pusdikmin mempersiapkan personel menghadapi era pelayanan publik di era modern ini? kita tahu Mbak Yu sudah masuk generasi Z ya. Prinsip ya, Ya, Z. Jadi tentunya di administrasi juga mengikuti perkembangan itu. Sistem digitalisasi di era-era globalisasi saat ini kita memang tidak boleh menjauh pada teknologi. Nah begitu juga di fungsi-fungsi khususnya di kepolisian. Teknologi kepolisian cukup baik. Nah disinilah mempersiapkan tidak hanya kehebatan mesin, tapi Iya, kita harus benar. mempersiapkan bagaimana menggunakan mesin. Siap. Apakah itu bersifat teknologi robotik, teknologi sekarang ada IoT, kaitan dengan internet, posting, Siap. dan hal lain. Kalau kita tarik petugas kepolisian, apa yang tidak pakai digital sekarang? Keuangan, semua adalah sistem digital, sistem transport, sistem. Terus kaitan dengan reserse, kaitan dengan lalu lintas, udah banyak terkait dengan segala macam. Nah, masuk ke fungsi kepolisian secara umum, artinya apa? Tidak ada ruang bagi polisi kalau tidak melakukan itu. Disinilah tempatnya diawali mulai hal kita pembelajaran juga ada blending system, memperkenalkan, mempraktekkan dengan hal lain bersifat yang buat kita hidup. Mulai dari internet, mulai dari sistem penggunaan alat-alat di semua fungsi pembinaan. Iya. Bahkan ada WPK, BBM itu buat arahnya dia dari administrasi yang bersifat itu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi terjawab ya sobat Polri kalau Iya, sudah misalkan terjawab. di era modern ini Iya, kita sangat benar. penting untuk memahami, bukan cuman memahami teknologinya tapi penggunaan teknologinya begitu Bapak ya. Anggota Polri. Benar ya. Pak. Mohon izin Bapak, kalau untuk menurut Bapak sendiri apa sih indikator keberhasilan atau tolak ukur berhasilnya pendidikan Pusdikmin Lemdiklat ini? Ya, tentunya saya sebagai kepala Lemdiklat ataupun kepala pusat pendidikan di Pusdikmin, indikatornya pertama karena dalam pendidikan dan mengharuskan di samping kelulusan, dia juga mampu menggunakan pendidikan. Artinya apa? Ketika nanti dia kembali ke wilayahan, tadi itu mengurangi adanya kesalahan dalam administrasi. Iya. Dan yang mungkin belum memahami jadi paham. Yang kedua, tentunya praktek-praktek yang dilakukan di Pusdikmin ya, melaksanakan kegiatan itu bisa membangun satu jaringan, memperkuat wilayah, mengembangkan wilayah, sehingga mengembangkan ilmu tadi. Yang paling penting Iya, yang Bapak. saya sebutkan di awal tadi, mencegah terjadinya penyimpangan pelanggaran administrasi. Baik. Jadi tidak ada pelanggaran ataupun penyimpangan administratif yang dialami oleh organisasi Polri khususnya dalam masalah tugas. Iya. Terjawab Mbak ya. Iya. Jauh banget pokoknya keberhasilan dari pendidikan di Pusdikmin ini kita menjadi lebih paham terkait administrasi itu Mbak. Mohon izin Pak untuk kalau menurut saya ini ya, Pusdikmin ini kan sebenarnya lembaga pendidik, salah satu lembaga pendidikan di kepolisian Pak. Kalau misalnya dari Bapak sendiri
kalau untuk Pusdikmin ini apa sih hal yang perlu ditambahkan di dalam pusat pendidikan ini atau udah cukup baik nih sejauh ini Pak? Iya. Baik, bisa Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan paling bagus. Gimana nih indikatornya atau keinginannya? Siap. Hampir semua kita punya keinginan. Iya. Gitu ya, kita punya Benar sekali. keinginan. Keinginannya apa? Ingin lebih baik, Iya. ingin meningkatkan. Nah, di zaman teknologi tidak ada teknologi baru. Teknologi sekarang kita pakai kelihatannya canggih, tapi mungkin 2 tahun ke depan sudah ketinggalan. Jadi ya, kita punya keinginan, kita meremajakan dan mengikuti perkembangan dengan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Jadi peralatannya lebih modern tentunya, sarana prasarana pendukungnya lebih lengkap, bahkan kaitan dengan kurikulum tidak terpenting untuk menyesuaikan dengan perkembangan daerah. Ya, Iya, Pak. Nah, Sobat Polri udah kejawab semua nih ya Mbak ya pertanyaan Iya. tadi di awal, mulai dari apa fungsi utama Pusdikmin sendiri, kemudian seberapa penting Pusdikmin bagi administrasi kepolisian, dan juga yang di akhir tadi harapan dari Bapak Kapusdik sendiri ya, dan mohon izin. Sobat Polri, mungkin sampai sini aja pertemuan Iya. podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Salam presisi.